آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allah SWT berfirman, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kata Allah SWT, kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman, telah beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka sudah disuruh untuk kufur darinya. Dan syaitan yang menginginkan mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya sebab nuzul ayat ini, ada seorang Ansar dengan seorang Yahudi bersengketa. Kemudian orang Yahudi mengatakan, baini wa bainaka Muhammadun, yaitu antara aku dan engkau ada Muhammad sebagai pemutus perkara kita. Kemudian orang Ansar ini mengatakan, baini wa bainaka Ka'ab bin al-Ashraf, antara aku dan engkau ada Ka'ab bin al-Ashraf, yaitu salah seorang pembesar Yahudi. Maka turun ayat ini, di mana sahabat atau orang Yahudi tadi ingin memutuskan perkara di antara mereka adalah Rasulullah SAW. Sedangkan laki-laki dari Ansar tadi, yaitu orang-orang munafik, yang mereka menginginkan selain Rasulullah SAW. Maka Allah katakan dalam ayat ini, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka sudah mengaku beriman terhadap apa yang sudah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, dan juga beriman kepada yang diturunkan sebelum engkau, yaitu berupa kitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi dalam berhukum mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, justru berhukum kepada taghut. Yang sudah pernah kita sebutkan, taghut yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, maknanya adalah kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min abdin min ma'mudin aw matbu'in aw muta'in, yaitu segala sesuatu yang dia melampaui batasnya, yang batasnya sebagai seorang hamba, baik dalam hal dia diibadahi, diikuti ataupun ditaati. Di sini mereka tidak berhukum kepada Al-Quran, tidak berhukum kepada Rasulullah SAW, di mana konsekuensi seorang yang beriman adalah dia berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan sunnah Nabi SAW ketika terjadi pertikaian. Makanya dalam ayat sebelumnya Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau Anda sekalian berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika kita berselisih paham dalam hal agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini mereka mengaku beriman, tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, tapi justru berhukum dengan hukum taghut. Padahal kata Allah SWT, wa qad umiru ay yakfuru bi, padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur dari taghut tersebut. Dan ini konsekuensi dari iman, bahwasanya seorang yang beriman hendaknya dia berhukum dengan hukum Allah dan tidak berhukum dengan taghut.
Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan menginginkan mereka itu tersesat dengan kesesatan yang nyata atau kesesatan yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus perkara di antara mereka, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemutus perkara, berarti mereka sudah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka seorang muslim hendaknya dia berhukum dengan hukum Allah, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau dia tidak berhukum dengan itu, berarti dia sudah tersesat jalannya. Berarti dia berhukum dengan tauhid. Berhukum dengan selain Al-Quran berarti baik itu dengan undang-undang dan sebagainya, ini adalah tauhid. Maka berarti dia akan tersesat jalannya dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, ta'alu, kemarilah, ya, untuk ila ma anzalallah, terhadap apa yang telah Allah turunkan, wa ila rasul, dan juga kemarilah kepada rasul, apa yang Allah turunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Kemarilah, ya, berhukum dengan hukum Islam. Mereka, kata Allah SWT, ra'aital munafiqin, engkau melihat orang-orang munafik tersebut, yasudduna, mereka berusaha yasuddun, yaitu berpaling, ya, dari engkau dengan berpaling yang sangat jauh. Yasudduna anka sududa, ya, berpaling dengan penuh kesombongan dan bahkan menghalangi orang, ya, dari berhukum kepada hukum Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ketika diajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berpaling, ya, dari Al-Quran dan Sunnah dengan penuh kesombongan, ya, dengan penuh pembangkangan. Dan bahkan tidak hanya itu, mereka justru juga menghalangi manusia untuk berhukum dengan hukum Allah SWT. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana ketika mereka ditimpa musibah terhadap apa yang mereka lakukan atau hasil dari ulah tangan mereka sendiri? Di sini disebutkan, ya, makna di sini musibah di sini adalah salah satunya ketika mereka tidak berhukum, ya, dengan hukum Allah SWT, itu adalah musibah. Ketika mereka berpaling dari hukum Allah SWT, itu adalah musibah. Jadi musibah di sini tidak hanya maksudnya adalah seorang yang dia mendapatkan penyakit dan musibah yang seperti kita pahami. Itu salah satunya. Ya, seorang misalnya ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian Allah berikan azab, Allah berikan ujian kepada dia, ataupun, ya, karena memang dia semata-mata tidak berhukum dengan hukum Allah, dia mengatakan, ya, kepada Rasul SAW, thumma ja'uka, kemudian dia datang kepada engkau, yahlifuna billah, sampai bersumpah kepada Allah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, bahwasanya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Mereka mengatakan ketika kami tidak berhukum dengan hukum Allah, kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah? Mereka katakan kami itu menginginkan kebaikan. Ini bagaimana kita bisa melihat bagaimana bahasa orang-orang munafik. Jadi mereka mengatakan, ya, datang kepada Nabi SAW, ya, ketika kenapa tidak berhukum dengan Rasul, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan Sunnah Nabi SAW.
Mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, sungguhnya kami ini tidaklah melakukan itu kecuali untuk mendatangkan kebaikan. Padahal ini tentunya suatu perkataan yang sangat batil. Sebab kalau seorang menginginkan kebaikan, tentunya dia berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukumnya Rasul, menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara. Ini sangat jelas betapa orang-orang munafik ya, sampai dia mengatakan perkataan yang sebenarnya tidak ya, logis. Ya. Bagaimana dia datang kepada Rasul sampai dia bersumpah, ya, kami tidak melakukan ini semua ya demi Allah kecuali untuk mendapatkan kebaikan. Padahal sumber segala kebaikan, sumber segala keadilan itu adalah hukum Allah. Kalau kita ingin keadilan, kalau kita ingin kebaikan, harus berhukum dengan hukum Allah SWT. Nah, maka dalam ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang munafik ya, dari dulu sampai sekarang, mereka ketika diajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah, maka mereka tidak mau. Mereka menggunakan berbagai macam dalih, argumen dan sebagainya. Bahkan sampai bersumpah ya, kami tidak berhukum dengan hukum Allah karena menginginkan kebaikan, kata dia. Kenapa kami tidak menerapkan hukum? Karena ingin kebaikan. Ini bahasa mereka, ini memutarbalikkan fakta. Padahal kalau mereka ingin kebaikan yang sebenarnya, itu dengan menerapkan hukum Allah. Ini bisa kita lihat bagaimana bahasa orang munafik. Maka orang-orang yang tidak paham, dia akan termakan, tertipu ya, dengan orang-orang munafik. Kami tidak menerapkan hukum Islam, tidak menerapkan hukum Allah karena menginginkan kebaikan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita terapkan hukum Islam berarti tidak ada kebaikan. Ini bahasa yang sangat batil. Nah, memutarbalikkan fakta. Inilah orang-orang munafik ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Sampai mereka bersumpah. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang munafik menempuh berbagai macam cara, menghalalkan segala cara, bersumpah dengan nama Allah. Kita bisa bayangkan di sini. Sampai Allah dipertaruhkan. Maka kita tidak heran bagaimana orang-orang ya, orang-orang munafik itu akan mengorbankan segala macam apa yang mereka miliki, menempuh segala macam cara untuk mencapai tujuan mereka, ya, untuk memutarbalikkan fakta, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kemudian Allah katakan, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah, kata Allah SWT, orang-orang yang mereka Allah ketahui apa isi hati mereka, hakikat ya, hakikat apa yang ada dalam hati mereka. Dan Allah SWT mengetahui seluruh ya, isi hati manusia. Allah sebutkan ya, penyebutan mereka dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengetahui hakikat apa yang ada dalam diri mereka, walaupun manusia lain tidak tahu. Mereka mengatakan kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Menurut mereka itu lisan mereka, padahal di dalam hati mereka keburukan. Allah tahu itu. Kemudian Allah katakan kepada orang yang beriman ya, kepada Rasulullah SAW, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Maka ini salah satu pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi orang-orang munafik yang tidak mau ya, menerapkan hukum Islam. Kata Allah SWT, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Wa'idhhum, dan tetap ya, berikan kepada mereka mau'idhah, pelajaran, peringatan. Sampaikan kepada mereka kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu terus berjalan. Walaupun ya kita berpaling dari orang-orang yang mereka kufur kepada Allah SWT dan juga tidak mau menerapkan hukum Allah, maka tetap menyampaikan ya, kewajiban untuk berdakwah itu tetap ya. Maka berpaling di sini ya, dimaksudkan bukan berpaling semata-mata secara mutlak, berpaling kemudian tidak mendakwahi mereka, tidak ya. Berpaling dalam hal ini adalah berpaling dengan kita tetap berdakwah ya. Berpaling di sini maksudnya tidak usah memperdulikan apa yang mereka sampaikan,
biarkan mereka, tetapi tetap berikan pelajaran, tetap berikan dakwah kepada mereka. Wa'idhum, berikan kepada mereka, sampai kepada mereka mau'idhah, pelajaran. Dan juga mau'idhah di sini juga diartikan adalah agar diberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang mungkin dengan itu mereka bisa mengambil pelajaran. Kemudian Allah katakan wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan sampaikan kepada mereka qawlan baligha, qawlan, perkataan yang baligh. Itu perkataan yang baligh, yaitu yang singkat, yang padat isinya, yang tepat. Itu maksud dari baligha. Dan juga di dalamnya ada ancaman, ya, kalau Anda tidak menerapkan hukum Allah maka ancaman dari Allah SWT dan seterusnya. Jadi Allah SWT menyuruh ya kita untuk berpaling dari mereka, memberikan mau'izah, pelajaran, dan kemudian juga menyampaikan kepada mereka perkataan yang baligh, yang di situ ada pelajaran bagi mereka, ada ancaman, peringatan bagi mereka kalau mereka tidak menerapkan hukum Allah SWT. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-64, Allah SWT melanjutkan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah SWT, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati, ya, agar ditaati dengan izin Allah SWT. Dan kalau seandainya mereka melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa, menzalimi diri mereka sendiri, melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, kemudian mereka minta ampun kepada Allah SWT, dan mereka dan juga Rasul meminta ampunkan buat mereka, maka mereka akan mendapati Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah menyebutkannya, di mana fungsi Allah SWT mengutus Rasul itu agar ditaati. Allah SWT mengutus Rasulnya untuk kita taati, bukan untuk kita maksiati, tapi kita taati apa yang diperintahkan oleh Rasul, kita ikuti. Allah katakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, kerjakan. Apa yang dilarang, berhenti. Maka Rasul diutus oleh Allah SWT untuk kita taati. Dan ketaatan kepada Rasul mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah SWT, ya, mutlak. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu adalah orang yang maksum dalam hal menyampaikan risalah, artinya terjaga. Tidak mungkin Rasul salah dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Kemudian Allah katakan walau annahum idh zalamu, kalau seandainya mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada engkau, kemudian mereka minta ampun kepada Allah SWT, istighfar, dan juga Rasul meminta ampunkan buat mereka, maka Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun, salah satu sifatnya, dan juga Rahim, yang Maha Penyayang terhadap hambanya. Seorang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, menzalimi dirinya dengan perbuatan maksiat, ketika dia beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ketika seorang menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat, maka Allah SWT akan mengampuninya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya wastaghfara lahumur rasul, yaitu Rasul beristighfar untuk mereka, yaitu Rasul meminta ampun buat mereka. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka datang kepada Rasul SAW ketika Rasul hidup, ya.
Ketika Rasulullah SAW hidup, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan datang kepada Rasul agar Rasul meminta ampunkan buat mereka atau mendoakan mereka. Dan ini tentunya dibolehkan ya ketika Rasulullah SAW hidup. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka tidak boleh ya datang ke kuburan Nabi misalnya meminta, wahai Rasul tolong ampunkan saya. Tidak. Ini bisa jadi jatuh pada kesyirikan. Karena Rasul sudah meninggal. Maka kapan ini dilakukan? Kalau seandainya Rasul masih hidup. Ketika Rasul masih hidup, maka datang kepada Rasul minta didoakan. Ini dibolehkan. Ya, dan ini juga dibolehkan kepada selain Rasul, artinya seorang yang datang kepada orang yang soleh, kepada orang tuanya minta didoakan, maka ini dibolehkan, ya bertawasul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup dengan doa orang-orang yang soleh, maka ini dibolehkan. Tapi ketika sudah meninggal tentunya ini tidak dibolehkan. Makanya Umar bin Khattab ketika terjadi kemarau yang panjang di zaman beliau, maka beliau tidak datang kepada Rasul atau tidak datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi, tidak. Tapi datang kepada pamannya Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib agar Abbas berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu tidak ada yang datang kepada Nabi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyatakan bahwasanya sahabat itu datang kepada kuburan Nabi SAW ketika Nabi SAW sudah meninggal kemudian meminta kepada Nabi. Ya, tidak ada seorang pun sahabat yang datang kepada Nabi ketika beliau sudah meninggal meminta. Karena ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi mereka datang itu ketika Nabi masih hidup. Ketika sudah meninggal maka minta doa kepada selainnya. Ya, seperti kita sebutkan tadi, Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib meminta agar didoakan. Maka ini maksudnya dari ayat ini, ya, supaya dipahami dengan sebaik-baiknya bahwasanya meminta kepada Rasul bertawasul ketika Nabi masih hidup maka itu tentunya dibolehkan. Itu bertawasul dengan doa Rasul ataupun dengan doa orang-orang yang saleh yang masih hidup. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-65 Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah SWT dalam ayat ini sampai bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan Rabb engkau, demi Rabb engkau, kata Allah SWT. Maka mereka tidaklah beriman, ya, tidak beriman mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mereka tidak menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka berselisih di antaranya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati rasa haraj atau rasa berat yang di dalam hati mereka ketika engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri atau pasrah terhadap keputusan. Maka di sini bisa kita lihat ya ada 3 poin dari ayat ini yang penting yang menunjukkan sifat orang beriman. Apa itu? Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim atau pemutus perkara. Ini menunjukkan seorang beriman ketika dia berselisih paham, berselisih pendapat tentang suatu hal, hendaknya dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Itu ketika Nabi masih hidup. Ketika sudah meninggal, maka yang menjadi pemutus perkara Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka seorang Muslim, seorang mukmin, hendaknya dia ketika terjadi suatu hal yang berbeda pendapat dalam hal agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, la yajidu fi anfusihim haraj, tidak ada rasa berat dalam dirinya ketika mendapatkan suatu keputusan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A, dia terima. Ketika Rasulullah SAW mengatakan A, dia terima. Ini seorang mukmin, ya. Kemudian wa yusallimu taslima, dan dia menyerahkan dirinya, ya, pasrah. Dan ini hakikat dari Islam, ya.
Bagaimana seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan sepenuhnya. Apa yang diperintahkan dia laksanakan. Tidak ada tawaran. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi atau tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika sudah Allah putuskan satu perkara, maka dia masih mencari pilihan yang lainnya. Ini kata Allah SWT dalam surah Al-Ahzab. Ya, maka tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya, ketika sudah Allah putuskan satu perkara, dia masih mencari pilihan yang lainnya. Ayat 65 ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita mengaku sebagai orang yang mukmin, seorang muslim, maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, pemutus perkara kita semua. Kemudian tidak ada rasa berat dalam diri kita ketika keputusan itu sudah ada di hadapan kita. Sudah diputuskan perkara tersebut, kita laksanakan. Tidak ada rasa berat. Kemudian menyerahkan diri kepada Allah SWT. Maka ini adalah 3 hal yang berkaitan dengan keimanan kita. Dengan itu sempurna iman. Kalau tidak, kata Allah SWT, tidak beriman. Sampai Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabb engkau, yaitu demi Allah, tidak beriman mereka. Maka orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, tidak beriman. Atau di dalam dirinya ada haraj, ada suatu hal yang berat bagi dia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini mengurangi keimanan. Dan inilah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik di dalam dirinya ada haraj atau tidak menyerahkan diri kepada Allah. Maka seorang yang beriman hendaknya ada 3 hal ini dalam dirinya, ya. Ketika dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, maka dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai hakim. Kemudian tidak ada haraj atau suatu hal yang berat di dalam dirinya. Kemudian dia pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Inilah hakikat seorang muslim dan mukmin yang dengan itu sempurna imannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mulai dari ayat yang ke-60 tadi yang sebenarnya berbicara tentang bagaimana sifat orang-orang munafik atau keadaan orang-orang munafik yang mereka ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya mereka berat, ya. Atau mereka berhukum dengan hukum selain Allah dan hukum selain Rasul. Maka Allah menutup, ya, dengan ayat 65 ini bahwasanya kalau memang orang yang beriman maka tidak berat baginya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah atau Rasulnya sebagai hakim dalam memutuskan segala perkara. Ini menunjukkan, ya, bagaimana orang yang beriman yang berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka, ya, tidak ada di dalam diri mereka kepatuhan, atau justru di dalam diri mereka ada haraj, ada sesuatu yang berat ketika melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat nifak dan Allah SWT berikan kepada kita sifat orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah dengan benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Dan juga di dalam diri kita tidak ada haraj atau suatu hal yang berat, ya, ketika melaksanakan perintah Allah dan juga menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan pasrah kepada Allah SWT dengan segala konsekuensi keimanan, dan bisa kita jaga iman kita sampai kita berjumpa dengan Allah SWT di hari kiamat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.